3, 2, 1. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka dan maju. Baik, Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa menit, Ustadzah? Sampai subuh. Kuat. Saya nggak kuat. Baik, Ustaz-ustazah rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sedikit berbicara tentang makna hakikat kemerdekaan. Baik, sebelum itu kira-kira kalau saya ingin bertanya, kira-kira kenapa kita harus mengadakan tiap tahun, yaitu Likro Istiqlal Bilad, Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kira-kira salah satu manfaatnya apa? Ini ada door prize ya, Soe? Ada ya? Kalau nggak salah umroh ya? Yang haji 2 bulan kan udah selesai. Kira-kira kenapa kita harus memperingati? Kenapa kira-kira kita harus memperingati? Ada yang bisa bantu jawabannya? Masya Allah. Dengan saudara siapa? Oh, jadi sebelum acara udah bisik-bisikan dulu kali ya? Masya Allah, Masya Allah. Betul, secara rinci. Betul secara rinci. Adapun secara umum, ada yang bisa bantu menambahkan? Ini betul ya? Jawabannya betul. Hari ini saya izin sedikit keluar dari tema. Hari ini kami, keluarga kami maksudnya, mengadakan haul orang tua kami yang berapa ya Pak? Yang ke-13. Yang ke-13 haul. Kira-kira bisa tidak ada kolerasi tidak antara haul orang tua gitu dengan memperingati atau mengenang jasa-jasa pahlawan tiap tahunnya? Kira-kira ada tidak korelasinya? Ada ya? Ada. Baik, kalau seperti itu maka kegiatan kita ini sebetulnya ini sudah sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah, kata Nabi, sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita. Wa kufu'an masawihim, dan stop membicarakan kekurangan orang-orang yang telah mendahului kita. Maka zikra atau peringatan 17 Agustus, Bapak Ibu sekalian, Ustaz-ustazah, salah satunya adalah betul untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Hadiahnya apa nih? Umroh.
umroh katanya sudah tiketnya Ustaz Ardi yang bayar. Maka kegiatan kita, saya ingin memulai dari landasan dulu. Kalau ada yang bilang memperingati 17 Agustus adalah sesuatu yang tidak disunahkan, mengenang jasa-jasa para pahlawan itu adalah sesuatu yang tidak disunahkan oleh Nabi, maka ini sangat keliru. Karena Nabi kita Muhammad SAW menegaskan udhkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan, jasa-jasa orang-orang yang telah mendahului kita, apalagi mereka para perjuang kemerdekaan. Ada tidak Ustadz-Ustadzah negara yang saat ini masih belum merdeka? Negara apa? Palestina. Masya Allah. Ini kalau bicara tentang sejarah Palestina kayaknya bukan kapasitas saya, karena Ustadz Ardi sudah level advance. Beliau ini sudah hafal tentang Palestina. Ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya merasa sakit hati kita ketika saudara-saudara kita yang khususnya di Palestina itu saat ini masih memperjuangkan kemerdekaan. Berbeda dengan kita pagi ya sudah aktivitas biasa, siang aktivitas, tidak bisa disamakan dengan saudara-saudara kita di sana. Apalagi hari ini Ustadz Ardi memposting keadaan masjid yang dibom, lebih dari 100 nyawa hilang. Allah yarham, rahmatullah insyaallah. Maka Ustadz-ustadzah, kewajiban, ini mohon maaf sedikit, kewajiban menjaga tanah haram adalah kewajiban seluruh umat Islam. Kewajiban menjaga Ka'bah, haramkah, kewajiban menjaga Masjidil Haram Madinah, menjaga kewajiban menjaga Masjidil Aqsa, Haram Aqsa. Ini menjadi kewajiban kita semuanya. Akan tetapi kewajiban itu untuk kita saat ini adalah bersifat fardu kifayah. Bersifat fardu kifayah. Artinya apa? Artinya saat ini ada yang menanggung kewajiban kita. Siapa yang menanggung? Yaitu sahabat-sahabat yang ada di sana. Andai Ustadz-ustadzah tidak ada yang syahid di sana, andai tidak ada yang syahid dan semuanya pada keluar dari Masjidil Aqsa, tanah haram sana, maka kita seluruhnya berdosa. Andai tidak ada yang syahid, andai tidak ada yang memperjuangkan, maka kami ingin menyampaikan kita ini yang saat ini di sini itu punya hutang jasa dengan orang-orang yang syahid di sana. Insya Allah. Fatfun qarib insyaallah. Insyaallah Allah akan berikan kebebasan insyaallah. Baik, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan istiqlal. Dengan istiqlal. Istiqlal itu apa? Istiqlal adalah at-taharrur wal khalas minal qaid was-saytarah al-ajnabiyah. Bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain.
Ini makna bahasa. Lalu kira-kira Ustaz-Ustazah, ada tidak sih Al-Quran berbicara tentang kemerdekaan? Ini kita langsung masuk ke sini ya. Ada tidak Al-Quran membicarakan kemerdekaan? Setidaknya yang ingin saya highlight itu ada 3 Al-Quran membicarakan kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan yang pertama kali ingin kita bicarakan adalah kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tadi sudah dibacakan. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbu afil. Kemerdekaan pertama yang ingin kita bicarakan adalah tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Betul tidak? Salah. Ini ayat ini menceritakan Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan. Betul? Salah. Ayat ini menceritakan Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan. Salah? Ini kayaknya harus minum dulu, boleh nih? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut-sebut sebagai nabi yang dari kecil mencari Tuhan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Salah. Ya, ini disebut-sebut Nabiullah Ibrahim sedang mencari Tuhan. Lalu melihat apa bintang, melihat bulan, melihat matahari, lalu semuanya Nabi Allah Ibrahim nafikan. Bapak Ibu sekalian, ini cerita ini kita dapat dari banyak atau dari tulisan-tulisan di internet bahwasanya Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhan. Ini adalah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena tidak ada nabi yang bingung mencari Tuhannya. Ini syubhat. Ini wilayah Ustaz Arfi sebenarnya ini. Tetapi di Mesir khususnya ini sebenarnya. Tadi ada syubhat haulal hadis, ada syubhat haulal kitab, haulal Quran. Ini syubhat. Tidak ada nabi. Ini dijawab oleh guru kami Syekh Yusri Al-Azhari. Tidak ada nabi. Tidak ada nabi yang mencari Tuhannya, yang bingung mencari Tuhannya. Lalu kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Apa manfaatnya? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan kepada umatnya Nabi Allah Ibrahim kala itu yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah bintang, bahwasanya itu bukan Tuhan. Jadi kenapa kisah ini diabadikan? Karena Allah ingin menegaskan bahwasanya sosok Ibrahim alaihissalam dari kecil sudah berdakwah tauhid. Sudah berdakwah tauhid. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini kok kayaknya Nabi Allah Ibrahim bingung sekali. Nyari Tuhan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Guru kami Syekh Yusri Az-Zahri menegaskan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim tidak pernah bingung mencari Tuhannya.
Tapi ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim menolak seluruh tuhan-tuhan yang disembah saat itu. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, makna kemerdekaan pertama versi Al-Quran adalah merdeka dari segala macam kesyirikan. Tauhid, betul. Merdeka dari segala macam kesyirikan. Maka siapa pahlawan pertama kita yang membebaskan kita dari kesyirikan? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini adalah bapak tauhid ya. Kalau ulama-ulama menyebutnya bapak tauhid. Jadi siapa pahlawan pertama kita yang membebaskan kita dari kesyirikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ustaz-ustazah rasa-rasanya kok tidak afdol jika 17 Agustus tanpa memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang pertama sekali membebaskan kita. Andai bukan beliau, rasa-rasanya Masya Allah, dulu zaman jahiliyah apa aja dijadiin Tuhan. Betul tidak? Apa aja dijadiin Tuhan. Kadangkala dalam riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu hari pernah ketawa-ketawa. Ditanya kenapa ketawa? Karena dulu saya pernah membuat roti dari gandum, lalu saya sembah rotinya, lalu ketika lapar saya makan. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin buat donat lah ya. Andai tidak ada Nabi kita Muhammad SAW, nanti ada yang lewat, ada yang nyembah roti. Lewat gang satu lagi, ada yang nyembah donat. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemerdekaan pertama yang perlu kita tanamkan bahkan di setiap lini kita. Keluarga, sahabat, anak-anak. Yang pertama itu apa? Tauhid. Yang pertama tauhid. Betul. Yang pertama sekali tauhid. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makna kemerdekaan yang perlu kita highlight adalah kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam, di mana Nabiullah Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun laknatullah alaihi. Maka kemerdekaan adalah terlepasnya dari rezim yang zalim kepada rakyatnya. Ini kita cerita tentang Nabi Musa ya, Nabi Musa dan Firaun. Kita nggak cerita tentang Amerika. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah
itu di bulan apa? Muharram. Masya Allah. Di bulan Muharram tanggal sebut aja 1, 2, 3, 4 sampai 30. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu masuk ke kota Madinah, lalu mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa hari Asyura. Dari tanggal berapa itu, Bapak Ibu? Masya Allah. Hah? Tanggal 10. Betul. Orang-orang Yahudi itu membuat zikroyat, Bapak Ibu, membuat peringatan hari selamatnya Nabi Musa dengan kaumnya, yaitu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad SAW pun memperingati tanggal 10 Muharram. Lalu diikuti tanggal 9 Muharram, Nabi Muhammad berpuasa untuk membedakan antara perilaku umatnya dengan perilaku Yahudi. Maka ini perlu Bapak Ibu. Ini dalil yang kedua sebenarnya. Jadi kalau ada yang menyebutkan tidak ada dalil memperingati 17 Agustus itu adalah bid'ah, ini dalilnya. Ini dalilnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa karena bersyukur memperingati hari selamatnya atau hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka terlepasnya kita Bapak Ibu sekalian dari penguasaan yang zolim, itu solusi pertama dan yang paling ampuh adalah kembalinya kita kepada ilmu dan kembalinya kita kepada orang yang memiliki ilmu. Kembali belajar dan kembali mendekatkan diri atau bersama orang-orang yang berilmu. Kemarin seperti bilang, kalau orang dulu itu belajar itu susah karena nggak ada pena, nggak ada kertas, nggak ada tip X, nggak ada semuanya, nggak ada YouTube kayak gini, nggak ada. Kalau sekarang Masya Allah, sekarang mudah. Orang dulu sulit mencari ilmu, tapi mudah mengamalkan. Orang sekarang mudah mendapatkan ilmu, sulit mengamalkan. Kira-kira kenapa? Enggak, betul semua Ibu. Kalau dulu ilmu itu dikejar, kita itu nyari orang yang berilmu. Sampai Imam Syafi'i ketika mencari satu makna kata, bukan makna utuh hadis ya, makna keseluruhan, tapi makna kata itu dari Madinah beliau hijrah, beliau pindah ke Irak, mencari satu kata saja, mencari satu kata. Kalau dulu dikejar, kalau sekarang gimana? Googling, nyari di YouTube atau japri Ustadz Ardi. Kalau dulu ulama-ulama dulu
itu mencari ilmu benar dalam keadaan jihad, betul-betul dengan kekuatan seluruhnya dimiliki, seluruhnya dimilikinya. Kalau sekarang kira-kira yang kalau orang dulu yang hilang itu harta, keringat, jihad. Kalau sekarang yang kira-kira yang keluar apa? Kuota, betul. Sekarang yang keluar kuota, Bapak Ibu. Kuota, lihat YouTube, cari nama Syekh sambil ngemil. Betul kan ya? Betul. Tapi orang dulu bisa kuat. Orang dulu kalau bertemu dengan para ulama itu kalau lagi belajar ya khudu itu tenang sampai berjam-jam. Kalau kita biasanya ibu-ibu itu kalau udah udah lama nih Ustaz, biasanya ganti posisi tempat duduk, yang ujung pindah ke ujung. Nah, ya sonjoran atau udah nyenderan gitu. Jadi kalau mau cepat Bapak Ibu, nah senderan, nanti saya selesai nih. Jadi akhirnya kemudahan kita saat ini ternyata malah membawa kesulitan saat mengamalkan ilmu. Berbeda dengan ulama terdahulu. Ulama terdahulu sulit sekali mencari ilmu, tetapi mudah mengamalkan. Kata Imam Malik radhiyallahu an, nanti di generasi akhir akan terjadi kesulitan seperti ini. Bagaimana cara atau solusi dari ulama-ulama terdahulu? Kata Imam Malik, tidak akan menjadi baik umat belakangan kecuali apabila mereka memperbaiki dengan cara ulama-ulama dulu. Jadi kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu saat ini kecuali dengan cara kita mempelajari orang dulu mempelajari ilmu seperti apa. Kita tidak akan mendapatkan manfaatnya, keberkahannya seorang guru saat ini sampai kita membenahi diri untuk menyamakan bagaimana orang dulu menghormati guru. Ini solusi dari Imam Malik. Jadi ilmu dan proses pengambilannya. Lalu yang ketiga, Ustaz saja sekalian, kemerdekaan yang bisa kita munculkan dari Al-Quran ini adalah kisah sukses sebetulnya. Suksesnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah Islam. Setidaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami tiga penjajahan saat itu. Penjajahan yang pertama adalah disorientasi hidup. Yang kedua penindasan ekonomi, dan yang ketiga kezaliman sosial. Ini semuanya sudah dimerdekakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disorientasi hidup, di mana mereka sebelumnya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apapun yang mereka anggap keramat, Lata, Uzza. Lalu datanglah Islam, datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama halnya dengan penindasan ekonomi yang terjadi saat itu.
Penindasan ekonomi, orang kaya saat itu ya hanya berputar itu saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Lalu turunlah ayat wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau yahsabu annama lahu akhlada. Karena mereka saat itu menganggap kekayaan itu dapat mengekalkan mereka. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Dan pembebasan Istiqlal yang dilakukan oleh Nabi yang ketiga setidaknya adalah pembebasan dari kezaliman sosial, yaitu Islam menghapuskan perbudakan, penyetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kita setara nggak ya? Secara hak dan kewajiban setara. Secara kewajiban setara. Laki-laki wajib tidak sholat subuh? Wajib. Perempuan lagi haid? Laki-laki lagi haid? Secara kewajiban kita sama. Secara kewajiban kita sama. Apakah seluruhnya kita sama? Tidak. Nah, ini dalil madrasahnya Imaduddin ya, yang di Banten, gitu, yang menafikan nasab Pahlawi. Beliau berpendapat saya dengan keturunan, ini kata beliau ya, bukan kata saya dengan keturunannya Nabi Muhammad itu sama. Dengan putrinya Nabi Muhammad, Siti Fatimah itu sama. Kira-kira kita dengan cucu-cucunya Nabi Muhammad sama tidak? Sama. Dari sisi kewajiban. Tapi dari sisi fadilah beda. Lahir di Priuk sama lahir di Arab beda. Hidungnya aja Betul, Nabi Muhammad sudah menyetarakan. Betul, kita dari sisi kewajiban sama, tidak ada beda. Tapi dari babul fadilah kita berbeda dengan mereka. Maka kewajiban kita sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mencintai ahlu baitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cukupkan ya sampai sini. Jika nanti ada pertanyaan bisa diajukan. Kalau saya bisa jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak, saya serahkan ke Ustadz Ardi. Enakan Bu kalau ada Ustadz Ardi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Muhammad Latif Elsi. Semoga apa yang beliau sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Mengingat waktu yang semakin malam, maka sesi tanya jawab saya batasi hanya 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya.
lebih baik ya Ustaz ya, dalam tauhid bagaimana kita terbebas dari kesyirikan. Jadi kalau maaf tentang mungkin di sini ada yang orang Indonesia atau bagaimana. Kalau kita proses untuk upacara tapi dengan menggunakan pawang hujan atau gimana gitu, mengadakan hal-hal kebetulan seperti itu bagaimana ya Ustaz? Demikian selanjutnya. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya, Ustazah. Ini satu dari bukti bahwasanya kita belum terbebas dari hal-hal yang bisa mengganggu sistem akidah kita, akar-akar akidah kita. Maaf, ini yang saya maksud pawang ya, pawang hujan ya. Iya. Untungnya waktu saya kesini nggak ada pawang hujan ya. Jika dilihat dari kacamata Islam, tentu hal ini adalah termasuk dari hal yang sangat-sangat tidak diperkenankan. Saya nyari bahasa dulu nih, soalnya kan 17 Agustus pengennya kita upacara di mana? Enggak di IKN kan? Enggak di IKN kan? Ini bukan sisi upacaranya ya, Ustaz ya. Kalau upacaranya tidak, saya rasa ulama kontemporer tidak mempermasalahkan. Hanya sebagian ulama kecil, tapi ulama-ulama yang menjadi panutan kita tidak mempermasalahkan. Tapi dari sisi pawang hujannya ya, pawang hujan, saya nggak tahu itu belajarnya di mana pawangnya. Kira-kira di wajib pendidikan yang 9 tahun itu ada nggak dipelajari nggak pawang hujan, Pak? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Gimana? Jadi dari sisi Islam tentu hal ini sangat-sangat tidak diperbolehkan, dan harusnya negara memfasilitasi untuk tidak mengundang pawang hujan di acara-acara penting negara. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Ustaz jawabannya. Selanjutnya Ibu ada yang mau lagi? Bapak-bapak yang mau nanya?
wala tusyrik innasirka lalu nanti itu terhadap Nabi Luqman. Jadi apakah nabi-nabi yang lain itu tidak ada pembebasan masalah syirik? Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya terkait kemerdekaan. Saya yakin ini juga akan bermula dari penjajahan. Jadi kalau kita lihat teknologi bahasa penjajahan itu adalah kebijakan merupakan manusia atau golongan, apakah kaki manusia atau golongan yang lain, itu adalah penjajahan. Nah, sampai detik ini kapan sih kita bisa merasa merdeka? Itu aja Pak Ustadz. Gimana? Sampai detik ini, kalau kita lihat dari posisi penjajahan, mungkin paling merdeka itu pada di posisi kita waktu berhubungnya agama. Artinya di situ ada animisme sama dinamisme. Kita masih bebas keluar masuk hutan, kita mengeksplorasi segalanya. Tapi ketika begitu masuk ajaran Hindu, kita ditempatkan sebagai kaum sudra, artinya benar-benar paling golongan paling bawah. Nah, sampai 2000 sekarang 2024, kapan sih kita bisa merasakan mereka? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti tolong disanggah ya Ustaz ya kalau misalkan jawaban saya kurang. Yang pertama, setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengesahkan Allah. Setiap nabi dan rasul. Kemusyrikan pertama yang terjadi di dunia ini adalah di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka para ulama sepakat rasul pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Karena sebelum Nabiullah Nuh alaihissalam tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ada yang bermaksiat begitu. Tapi yang kemusyrikan pertama, syirik betul-betul syirik ya Pak ya, syirik kepada Allah ya, itu ada di zamannya Nabi Allah Nuh alaihis salam. Dengan dalil peristiwa kesyirikan, lalu kedua dengan dalil kesepakatan para ulama bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Walaupun nanti berbeda, ada yang berpendapat rasul pertama adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, karena yang membangun fondasi tauhid adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi setiap nabi pasca Nabi Nuh alaihissalam itu menghapus semua kemusyrikan. Khususnya saat ini karena kita adalah umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang berjasa menghilangkan kemusyrikan di umat ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ustaz. Lalu terkait makna penjajahan, apakah kalau tidak salah apakah kita sudah terlepas dari makna penjajahan di semua lini kehidupan kita? Begitu ya Ustaz ya? Iya. Memang memang dirasa ada beberapa lini kehidupan kita yang masih rasa-rasanya kita belum terbebas dari penjajahan itu. Maka solusinya adalah Bapak Ibu, kita tetap kembali ke 3 peristiwa yang sudah kita obrolkan tadi. Kita kembali kepada tauhid, apapun itu. Syirik itu kan ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Ada syirik besar yaitu menyekutukan Allah. Syirik kecil ketergantungan. Kita dengan jabatan kita, mohon maaf, kira-kira ada ketergantungan tidak? Ada kekhawatiran tidak? Ada. Kita dengan, jangan jauh-jauh, kita dengan handphone kita
Kita kalau keluar rumah tanpa handphone kira-kira tenang tidak? Tidak. Kalau suami kayaknya enggak nih. Kita keluar rumah, bapak-bapak, kalau nggak bawa ATM, tenang nggak? Enggak kan? Khawatir diambil istri kan ya, Pak ya? Jadi rasa-rasanya ketergantungan seperti ini yang perlu kita bebaskan. Caranya apa? Caranya ya dengan riyadhah. Dengan riyadhah hati. Dengan riyadhah hati. Maka salah betul kalau hormat kepada bendera itu disebut syirik. Maksudnya syirik besar ya, itu salah betul. Karena kalau itu disebut syirik, ya gimana kita dengan handphone kita, gimana kita dengan ATM kita. Maka itu sebuah kesalahan, Maka harus ada riyadhah, Ustaz. Ada riyadhah hati untuk membebaskan ketergantungan. Baik, sudah 2 soal ya, sudah ya? Oh, ada lagi. Oh, ya. Ayo Bu, siapa yang bertanya lagi? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya dari penjelasan Ustaz tadi, makna kemerdekaan merupakan poin kedua pikiran dari sana dan Nabi Musa yang diselamatkan. Tadi kayak terakhir sempat Ustaz bilang bahwa untuk kita terlepas dari kejoliman dan kita itu, bahwa kita bisa kembali dengan ilmu dan mendekat kepada orang yang berilmu kayak gitu ya. Terus tapi ilmu kita itu tidak akan jadi lebih baik kalau kita tidak kembali kepada para ulama dan penuntut ilmu terdahulu bersikap. Nah, yang jadi pertanyaan saya, boleh dijabarin nggak Ustaz? Maksudnya bagaimana orang terdahulu berilmu supaya ilmu yang kita dapat nanti untuk Ustaz biar kita dapat dan berkait dengan baik gitu. Itu sih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wastihadun wa suhbatul ustadi wa tulu zamani. Jadi ilmu itu tidak akan didapat Ustaz, kecuali melewati proses yang panjang. Tapi mungkin saya ingin masuk ke proses awal ya. Proses awal kita mencari ilmu adalah dengan keteguhan hati. Keteguhan hati, kesabaran hati, keikhlasan hati. Ulama dulu sangat-sangat menghormati para guru. Imam Syafi'i saking menghormati guru, salah satu adab mencari ilmunya versi Imam Syafi'i kalau pengen belajar kepada satu guru, beliau menghafal dulu kitabnya, saudara. Beliau menghatamkan dulu kitabnya. Lalu setelah dihafal bagaimana? Ditulis ulang oleh Imam Syafi'i. Kira-kira kita kalau mau belajar
kita hafal dulu tidak materinya? Kan kalau mau ujian aja. Ini kalau nggak mungkin orang sana kali ya, orang sini tidak ya. Jadi salah satu adabnya Imam Syafi'i itu datang lebih awal. Lalu Imam Syafi'i pasti telah selesai murojaah dan hafal kitab yang gurunya akan ajarkan. Sebegitu luar biasanya. Ini adab kita. Jadi kalau kita kira-kira sebelum masuk kelas, anak-anak kita belajar dulu gitu materi yang akan diajarkan oleh guru kita. Hasilnya apa? Maksimal kan? Hasilnya maksimal. Setelah pulang murojaah lagi. Maksimal tidak? Maksimal. Sekarang anak-anak sekarang sebelum sekolah ngapain? Setelah sekolah, maka yang kita cari sebetulnya adalah fisik ilmu zaman sekarang, bukan kemanfaatan ilmu. Itulah dia kenapa kan anak-anak itu kan ada tidak sih anak-anak yang nakal? Kayaknya nggak ada ya. Ya yang overaktif kali ya. Ya sudah ya. Kenapa tingkatan pendidikan makin tinggi, harusnya tingkat moral seseorang makin baik? Kan kita sekolah tinggi-tinggi nih, misalkan S1, S2, S3, profesor dan seterusnya ya. Maka tingkatan pendidikan tinggi harusnya moralnya juga tinggi, betul tidak? Nah, kenapa sekarang justru yang tingkatannya tinggi, mohon maaf, ini tidak semua ya, dan justru mereka yang memiliki moralnya rendah? Kira-kira apa yang kurang? Tadi keberkahan ilmunya tidak dapat. Setinggi apapun kita belajar, S1, S2, RSTU, setinggi apapun kita tidak akan mendapatkan diri kita itu punya moral lebih tinggi. Tidak, kalau kita tidak mencari keberkahan ilmu. Yang kita carikan saat ini yang saya cari, itu mungkin hanya fisiknya ilmu saja. Oh iya, saya alhamdulillah selesai belajar S1. Oh iya, saya belajar S2, S3, seterusnya. Tapi ternyata tingkat moral saya tidak lebih baik daripada anak yang belum SD. Betul ya, saudara? Ini terbalik kan? Harus kan neraca itu kan seperti ini ya. Jadi kalau tingkatan pendidikan tinggi berarti kejahatan rendah. Harusnya gitu ya? Harusnya gitu kan? Atau tingkat moral tinggi. Tapi ini kenapa tidak? Karena yang saat ini kita cari adalah fisiknya ilmu. Kita tidak mencari keberkahannya ilmu. Begitu, sudah. Ya, saya rasa cukup ya. Yang tadi bertanya 3 orang, silakan maju ke depan. Masya Allah.